sehat. Jumpa. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu. Ketua Masjid Nur Zahara beserta para penasihat, para imam dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk memandu jalannya perantaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar perjalanan hidupnya dan menjadikan cahaya yang menerangi kita. Hari ini bukan hanya pertemuan fisik, tetapi juga pertemuan hati. Kita datang dengan rindu kepada Rasulullah. Semoga pertemuan ini menjadi bukti cinta dan kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW dan menguatkan tekad kita untuk mempelajari sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awladihi kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagiku, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijadikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kori Januari SD dan pengingat bagi langkah-langkah kita ke depan. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak dan yang saya hormati Bapak Ketua RT Kemengas, Bapak Maroto, yang saya hormati Bapak Ketua RT 16, RT 15, ST 32, yang saya hormati pengurus Masjid Baitul Saada, Baitul Muslim, Masjid Taqwa, yang paling kami ke depan Pak, kami sudah dari masjid Pak, dulu Bapak kesini masih langgar, menjamaah kami cukup banyak juga Pak. Saya masih bujuk-bujuk Pak, ini ada spot lah nanti Pak, ada ceramah juga, karena sudah dulu juga Pak kami dengan Bapak, karena dari masjid ini juga ada jemaah Bapak di Bapak juga. Yang kami sanjung, kami banggakan. Akan banyak terima kasih banyak Ibu yang telah bersusah payah. Itu kami mengucapkan banyak terima kasih dan banyak maaf seandainya dari penyambutan kami apa banyak maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Maulid Nabi di masjid akan mengikuti Bapak terus. Demikian, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk istri yang telah menyampaikan kata sambutan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara inti, yaitu tausiah atau ceramah peringatan pagi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita yang hadir di pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kita doakan tokoh masyarakat, jadi Landai, Tuan Teganai, Bapak Ketua RT, baik yang berada di sekitar masjid maupun yang di daerah-daerah lainnya. Seterusnya yang saya banggakan, seluruh panitia perayaan Maulid Rasul Masjid Nur Zahra, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya. Seterusnya yang saya hormati Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Aminah, hadirin, hadirat, ibu-ibu, adik-adik kita
hadir di pagi hari ini. Memang kurang lebih 15 tahun saya tidak kesini lagi, ya, tapi masjid ini makin hari makin berkembang. Ya, dulu agak kecil sedikit lah, AC-nya dulu belum ada, sekarang sudah ada. Ya, lampunya dulu tidak banyak, sekarang ada. Dulu jamaahnya tidak banyak, mudah-mudahan sekarang lebih banyak. Sekitar sini juga dulu masih sedikit orangnya, sekarang bertambah. Tapi yasinan ibu-ibu di sini setahu saya banyak. Yasinan di sini orangnya banyak. Di sini ada saudara saya, Bapak Haji Abdul Ghani, ya, istrinya Butet Ahmad, ya, teman saya. Saya tidak banyak mungkin cerita, mungkin saya lebih banyak cerita kemanusiaan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hidup ini sebenarnya dua yang harus kita bangun, hablu minallah dan hablu minan nas. Puasa Senin Kemisnya wajib, tapi dengan tetangga kurang bagus. Betul Bu? Bu masih hidup? Ada orang yang biasa-biasa saja, ibadahnya biasa, puasanya biasa, sholatnya biasa, tapi hubungan kemanusiaan luar biasa. Ada itu. Ada orang yang tidak biasa-biasa, bergaul dengan masyarakat tidak, ibadahnya tidak juga. Ini makhluk yang sangat mengkhawatirkan. Yang harus kita bangun dalam hidup ini dua, hablu minallahnya bagus, hablu minan nasnya juga bagus. Apalah arti hablu minallahnya bagus, Pak? Salatnya bagus, tahajudnya bagus, ya, duhanya rajin, mantala amruhu hasunah wa syarrun nas mantala amruhu sa'amat. Orang yang baik yang lima macam hal yang dia harus lakukan. Ingin bahagia dunia, 5 macam ini harus diberikan. Ingin bahagia akhirat, 5 macam ini juga harus dimiliki. Apa yang ingin bahagia dunia akhirat? Pertama, orang itu harus punya ilmu. Sholat harus punya ilmu, ibadah harus punya ilmu. Ada orang Bu, sholat tahajudnya 20 rakaat, kira-kira sah atau tidak? Ada orang sembahyang atau puasa sunnah, satu saat dia diundang oleh tetangganya, walimatul arus, dia membanggakan dengan puasanya, kira-kira betul atau tidak? Sementara ada yang wajib, dia melakukan yang sunnah, padahal yang wajib tidak boleh dikedirkan dengan mendahulukan yang sunnah. Itu hukumnya wajib. Sementara puasa sunnah hukumnya sunnah. Mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Makanya Nabi pernah menyebutkan kam min khatimin
laisa lahu min qiyami ila jubul atas ila ta'abu besar. Banyak orang yang salat tapi kadang tidak terima oleh Allah salatnya kecuali capek-capek saja, karena salatnya tidak diberi dengan ilmu. Tapi yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang bahagia dunia akhirat yang kedua adalah ibadah. Ibadah itu saya sering sebut dengan prestasi. Kalau kita ingin mulia dunia harus berprestasi. Ingin bahagia akhirat harus berprestasi. Prestasi itu namanya ibadah. Bagaimana ibadah kita sesuai sekali lagi harus punya ilmu. Ingin bahagia dunia harus punya ilmu. Ingin akhirat punya semua. Dan ibadah yang kita buat ini mohon maaf itu untuk kita. Apakah kalau orang tidak sholat Allah merugi kita? Apakah orang tidak puasa Allah tidak Allah merugi kita? Karena semua ibadah yang kita buat itu baliknya ke kita. Jadi kalau sampai hari ini mohon maaf, ibadah kita tidak sempurna, kita masih jadi sempurna. Nah, ibadah di dalam Islam saya buka Al-Quran 6.600 kilo 114 surah 30 juz. Itu ibadah yang banyak berhubungan dengan ghairul mahdoh. Sholat itu ibadah mata, puasa, zakat, haji itu ibadah mata. Tapi ada ibadah ghairul mahdoh berhubungan dengan manusia. Hormat dengan yang tua, sayang dengan yang muda, baik dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat. Kalau kita baca sejarah Nabi dan Muhammad itu, Nabi kita Muhammad SAW hampir 24 jam bersama masyarakat. Jadi kalau tetangga kita, apa cerita awak cerita tak apa-apa, nak tidur saya tak lama-lama jam 3 sudah selesai. Jawabannya dimuliakan Allah SWT. Saya balik dengan ibadah. Kita kadang-kadang terjebak dengan sholat, puasa, zakat, haji. Tahu tak ini? Bapak, sebelah rumah kita, kalau dia tidak bisa makan sementara kita nyaman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba la yu'minu ahadukum wal yawmil akhir fal yukrim jawab. Belum sempurna iman kalian kepada Allah, belum sempurna iman kalian kepada hari akhir sampai dia memuliakan tetangga. Puasanya saya yang bagus dengan tetangga itu bisa. Ada tetangga Nabi orang kafir, tetangga Nabi itu banyak orang kafir, tapi Nabi baik. Kita ini kadang-kadang sama-sama orang Islam tidak akurat, sama-sama orang Muslim tidak akurat. Dengan orang kafir saja kita harus akurat, apalagi dengan orang Muslim. Jadi kalau ada di masjid ini mohon maaf, ada yang kunut, ada yang tak kunut, jangan kelahi. Kata yang kunut itu tidak sah, kata yang pakai kunut itu tidak sah. Yang perlu kita tumbuhkan persatuan kita. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di masjid kita usaha ini tidak akan bisa sukses kegiatan semacam ini kalau kita tidak bersatu. Kampung kita tidak akan baik kalau kita tidak bersatu. Maka bangunan persatuan yang dibangun oleh Rasulullah lebih hebat daripada segala-galanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada di masyarakat kita masalah sedikit-sedikit furu, ya, satu gunung, satu lidah, jangan terdekat. Kemarin saya ingat itu
Dua-duanya tak sholat subuh. Yang kunut tak sholat subuh, yang tak kunut tak sholat subuh. Padahal yang harus kita bangun kebersamaan itu. Makanya Allah sekali lagi mengingatkan kebersamaan lebih hebat daripada segala-galanya. Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia dunia akhiratku, jangan makan barang-barang orang. Orang yang suka makan barang orang, nanti dibangkit dari kuburnya badannya seperti jelek. Lalu sahabat tanya, siapa itu Rasulullah? Orang-orang yang suka makan barang-barang. Setiap daging yang ditumbuhkan dari barang-barang akan bakalan pantas untuk mereka. Bagaimana hidup ingin bahagia? Bagaimana hidup ingin berkah? Karena yang kita masukkan itu barang-barang. Doa agama pun lagi. Dulu anak-anak ibu rajin untuk rajin. Sekarang tak sembahyang lagi. Dulu ibu-ibu rajin mengaji taklim. Sekarang tak mau lagi. Dulu ibu-ibu mohon maaf pakai jilbab. Sekarang tak pakai jilbab lagi. Dulu rajin baca Quran. Sekarang rajin nyanyi. Mindsetnya sudah berubah. Sebabnya apa? Termakan barang. Uang 10 juta itu jangan senang-senang aja. Ada suamiku kasih uang 10 juta, ibu uang 10 juta. Jangan ibu jangan kasih saja. Tanya, ya, ayah boleh kasih saya uang 10 juta. Ayah boleh saya kasih uang banyak-banyak. Tapi tidak akan bahagia hidup ini ya, ya. Kalau ibu kasih saya dari barang-barang kita yang di dunia. Inti nanti kalau masuk akhirat, apakah kerja kita di dunia? Itulah kerja di akhirat. Bu, ada yang nanya saya, Pak Ustaz, kalau kita nanti dulunya kata suami, apa di akhirat nanti istri saya di dunia? Itulah istri saya di akhirat. Saya bilang iya. Oh jadi nanti di akhirat istri bapak, istri saya itulah istri saya di akhirat. Saya bilang iya. Menung bapak tadi menung. Saya bilang, Mas kenapa menung? Ustaz, jangan di akhirat, di dunia saja teruk rasanya. Di dunia saja teruk rasanya Ustaz, apalagi di akhirat. Ini yang dimulai Allah SWT. Makanya dulu ada ibu suami yang suka dimana istri. Sehingga orang nanya, Ustaz, apakah ketika suami yang suka dimana istri itu suami itu masuk surga? Bahasa kitanya suami-suami takut istri. Apakah suami-suami yang takut istri nanti masuk surga suami? Saya bilang iya. Ya, saya bilang iya. Jadi bapak-bapak yang suka dimana istri itu duluan masuk surga. Iya. Jadi suami yang suka dimana istri itu suami yang dulu masuk surga. Tapi kata suami tadi, Pak Ustaz, masuk surga Pak Ustaz, sebelum saya masuk surga di dunia saya sudah terbiasa diazab. Di dunia saya sudah terbiasa diazab. Tiap hari di malam ini bahan anginnya kuat. Kadang-kadang sore, kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi, kadang tinggi. Tapi rumput yang dibawa jangan dengan terbakar. Nah pertanyaannya, apakah jadi kalau menjadi rumput? Ustaz, saya nak jadi kelapa tinggi, kan cobanya besar juga. Oh Ustaz, saya nak jadi rumput, itu jangkauan juga. Makanya tapi 2000 dengan senyum menjawab, hei 100 itu jangan sombong. Walaupun saya 2000, betul tidak? Ibu nak masuk surga 2000, sedih. Saya sering cerita begini, mohon maaf. Ibu yang senang-senang, yang kaya, maka kalau bercinta apa-apa
sambilnya? Minum doa. Minum haji. Itu buah dari apa? Sedekah. Kadang-kadang sedih, apalagi maulid. Saya tadi baca kitab rukun maulid itu. Rukun sembahyang berapa? 13. Tertinggal salah satu rukun, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama, rukun maulid pertama adalah adanya pembacaan sejarah Nabi, ada baca berjanji, ada baca maulid, ada baca maulid tiba. Yang kedua ada baca Quran. Tadi Pak Ustaz kita baca Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada contoh yang paling baik. Yang ketiga, kumpulnya orang banyak. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Yang keempat, ada dahulu, ada ustaz. Yang kelima ini yang paling penting, ada makanannya. Anak saya ada Pak Pengurus, Pak Doktor, ada makanannya. Kalau ada makanannya, maka rukun maulid sah. Tapi kalau tidak ada makanannya, tidak sah. Ulang sekali lagi. Dan saya dengan Kanjeng Nabi kok dunia tidak ada. Kalau Nabi tidak hadir dalam dunia itu, kita tidak ada. Yang tidak ada, apalagi bersama. Bahkan Allah menyebutkan dalam kursi, "Laukana Muhammadun." Kalau tidak ada Gusti Kanjeng Nabi, saya kata Allah tidak menciptakan alam semesta. Jadi kalau Nabi tidak ada kita hebat. Maka hebatnya kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setahu saya di Jambi ini yang sering mengadakan maulid Injil, majelis taklim yang paling banyak itu, pengajian paling banyak itu, majelis taklim paling banyak itu, arisan pengajian paling banyak itu, yang banyak ngambil uang suami juga. Ada ibu tanya saya, tidak, semangat. Oh, duit suami, duit istri, tapi duit istri. Nah, inilah sekiranya duit suami, duit istri. Kalau tidak cocok, kalau bahasa Inggrisnya protect. Tanya Pak Ustaz, boleh kan istri ngambil uang suami? Jawabnya boleh, karena lakinya oke. Betul Bu? Betul Bu? Semangat gitu. Islam merah, baju merah, kecamtas baju merah, ke masjid baju merah, tidur baju merah, nengok orang meninggal baju merah. Antum boleh ngambil lagi. Tapi sekedar saja. Ya. Kalau 5 ini sudah terpenuhi dalam maulid, maka maulidnya sah. Jadi kalau cuma mengukur kaca, Pak Ketua dasar. Pak Ketua harus ulangi sekali lagi. Harus ngasih minyak. Setuju Bu? Jangan banyak mandang punya orang dulu. Sembahyang sebelahnya ada tas. Bu, sebelahnya ada tas. Allah, tengok tas kamu. Kita khusyuk semuanya. Banyak lihat punya orang. Orang beli mobil, orang beli motor, bawa pingsan. Orang membingkan anak, bawa masuk rumah sakit. Gara-gara apa? Orang kalau sedekah tergantung ikhlas, ya kan? Orang kalau sembahyang tergantung khusyuk. Tapi kalau anak ibu baca Quran, khusyuk dan khusyuk ya. Ani
Juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Mantap sih. Apa? Itu surah di atas itu bukan juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Apa? Apa itu tidak? Apa? Anjuan. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Tapi kalau sampai ujung itu saya kasih uang 1 juta. Tapi karena tidak sampai ke ujung saya kasih duit 50. Punya ibu, bapak ada, ibu ada sini. Yang nanti duitnya jangan kasih ibu ya. 40 jadi pakai uang 40 duit saya habis tuh. Laki-laki sini. Bakso. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين. ذلك الذي يدع اليتيم ويحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين أنعم أنصارهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Terakhir satu ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما
marah beda. Sudah. Oh, thank you. Masuk tentara apa? Namanya pula habis pada Nabi tiga. Bukti kita cinta kepada Nabi tiga. Capek-capek Bapak Ibu ke sini. Capek-capek Bapak Ibu perang keringat mancing tulang untuk memperingati Maulid ini. Buktinya apa? Tiga. Tanda kita cinta kepada Nabi. Pertama, banyak-banyak menjadi asma. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi salli. Semuanya Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Anta syamsun anta semuanya. Ya Rabbi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Rumah yang salawat, rumahnya berkah. Kampung yang bersolawat, kampungnya berkah. Masjid yang bersolawat, masjid berkah. Yang kedua, apa bukti kita cinta kepada Nabi? Jaga warisan Nabi. Nabi meninggal dunia kedua, Quran hadis. Kalau ikut cinta kepada Rasul, banyak yang baca Quran. Kurangi baca Nabi, banyak yang baca Quran. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi, ikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan silaturahim kita pada hari ini berkah Allah. Kita diberikan oleh Allah kebaikan, diselamatkan oleh Allah dari fitnah dunia akhirat, panjangkan umur kita, kabul doa-doa kita. Semoga kita kumpul nanti bersama Rasul pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya mohon maaf jika ada salah, jika ada khilaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah kita simak bersama penyampaian ceramah dari Ustaz Kiai Haji Abdul Latif MAG. Semoga kita dapat memetik hikmah dan ilmu yang disampaikan untuk mengamalkan ajaran dan kebiasaan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Akhir pada pagi hari ini yaitu pembacaan doa. Marilah kita menadahkan tangan dengan memanjatkan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita minta kesediaan Ustaz Kiai Haji Abdul Latif MAG untuk memimpin pembacaan doa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril
هذه والصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك السعادة برحمتك يا رحمن وتفرقنا مما تفرق المعصوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ini saya selaku pembawa acara dan mewakili segenap pengurus Masjid Nur Zahara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika selama acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada